kasih. Selamat pagi, para pendoa yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada sore hari ini, pada pagi hari ini. Hari ini kita masuk sesi yang terakhir dari Saints in 7 Days dalam kisah tentang Bunda Teresa. Hari ini judulnya adalah Dituangkan dalam Cinta. Sesi ketujuh ini di bawah bimbingan Francis dari Halo. Dalam bab ini, kita akan mendengar bagaimana India dan Gereja Katolik menghormati Saint of the Garters ini. Seorang wanita yang meniru Kristus begitu dekat. Ia menjadi satu dengan mereka yang ia layani. Kemarin kita mendengar tentang persahabatan suci Bunda Teresa dan Paus Johannes Paulus II. Dalam hubungannya dengan orang lain dan dengan Tuhan, Bunda Teresa mengenal dirinya sendiri dan tempatnya dalam kasih ilahi. Ia pernah berkata di dalam kutipan, berdasarkan darah dan asal-usul, saya sepenuhnya orang Albania. Kewarganegaraan saya adalah India. Saya seorang biarawati Katolik. Mengenai panggilan saya milik seluruh dunia. Mengenai hati saya sepenuhnya milik hati Yesus. Hatinya ini yang bersatu dengan Kristus dicurahkan dalam kasih sampai akhir hidupnya. Bunda Teresa taat sampai wafat. Dan karena kerendahan hatinya, Allah sangat meninggikan dia untuk ikut serta dalam kemuliaan kekal putranya. Bisa dibaca dalam Filipus bab 2 ayat 6-8. Hari ini kita akan mendengar tentang hari-hari terakhir Bunda Teresa dan warisan yang ditinggalkannya bagi kita semua. Mari kita masuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seiring berlalunya waktu, Bunda Teresa tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bahkan ia bergerak dengan urgensi, dengan sangat dengan sangat penting, yang lebih besar meskipun kesehatannya semakin memburuk. Bunda Teresa telah lemah sepanjang hidupnya, mengalami makin lemah, tetapi dalam 6 tahun terakhirnya saja, ia selamat dari beberapa kali jatuh, patah tulang, pneumonia, bakteri, sesak napas, penyakit jantung, gagal jantung, malaria, dan penyakit serius lainnya. Setiap kali ia dirawat di rumah sakit, berita menyebar dan orang-orang bersiap untuk kematiannya yang sudah dekat. Namun setiap kali ia, entah bagaimana, mendapatkan kembali kekuatan dan memuji Tuhan bahwa penderitaannya dapat membawa lebih banyak orang untuk berdoa. Kemudian, seperti biasanya, ia akan dengan keras kepala menolak perintah dokter dan meminta untuk pulang lebih awal sehingga ia dapat melanjutkan pekerjaannya. Memasuki usia 80-an, Bunda Teresa masih mempertahankan jadwal penuh dengan perjalanan internasional yang ekstensif. Jadwal perjalanannya termasuk pertemuan dengan Putri Diana, menghadiri Kau Kekal Misionaris Cinta Kasih di seluruh dunia, mencoba mendirikan Misionaris Cinta Kasih di Tiongkok, mendirikan rumah bagi pasien AIDS di Amerika Serikat, dan memobilisasi para susternya untuk membantu para korban genosida
di Rwanda. Selama itu ia terus memimpin badan misionaris Cinta Kasih Sedunia hingga Februari tahun 1997, ketika mereka memilih superior jenderal yang baru, yaitu Dr. Nirmala Joshi. Suster Nirmala Joshi. Suster Nirmala dengan rendah hati menegaskan bahwa sebagai pengganti Bunda Teresa, ia tidak boleh dipanggil ibu karena ia berkata, kita hanya punya satu, yaitu Bunda Teresa. Setelah menjalani hidup dengan setia, memikul salib, dan mencurahkan dirinya dalam kasih Allah, Bunda Teresa menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 5 September tahun 1097 di usia 87 tahun. Saat mereka memproses jenazahnya melalui Kalkuta, ribuan orang berbaris di jalan untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada pahlawan nasional ini. Jenazahnya akhirnya dimakamkan di bawah sebuah batu besar di rumah induk misionaris Cinta Kasih, dan di makamnya segera menjadi tempat ziarah yang populer bagi umat Kristen, Hindu, Muslim, dan non-Kristen. Orang-orang tertarik pada hal-hal yang sakral. Melalui kehidupannya yang luar biasa, mereka menemukan kebenaran Injil dan semua harta karun yang terkandung di dalamnya. Di mana-mana orang-orang berunjuk rasa untuk kanonisasi orang yang mereka nyatakan sebagai santa yang hidup, dan mengajukan petisi kepada Vatikan untuk mempercepat prosesnya. Johannes Paulus II menanggapi bahwa gereja akan mengikuti proses normal dengan masa tunggu 5 tahun seperti biasanya. Namun, atas desakan para uskup di seluruh dunia, Kongregasi untuk Urusan Orang Kudus membuat pengecualian dan membuka proses kanonisasi Bunda Teresa hanya 2 tahun setelah kematiannya. Penyelidikan dimulai dengan mencari bukti apapun, cerita, wawancara, surat, rekaman video, apapun yang dapat berbicara untuk mendukung atau menentang kesuciannya. Berbagai suara menentang warisannya, mengkritik kondisi rumah perawatannya, dan perawatan medis yang diberikan kepada pasien tersebut. Yang lain mempertanyakan kemungkinan pembaptisan paksa dan sumber dari mana ordonya menerima sumber keuangan. Pejabat gereja menyelidiki semua klaim ini dan menemukan bahwa semuanya merupakan kesalahpahaman tentang niat dan karya Bunda Teresa. Kebenaran yang berlaku adalah bahwa ia memang seorang wanita yang memiliki kebajikan heroik dan layak dihormati. Kemudian kisah-kisah tentang mujizat yang mungkin terjadi juga mengalir masuk. Gereja melanjutkan seperti biasa dengan proses peninjauan yang sangat ketat. Banyak tindakan luar biasa yang tampaknya dikaitkan dengan campur tangan surgawi Bunda Teresa, tetapi tidak ada yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diperlukan sampai 1 tahun kemudian. Seorang wanita Bengali menderita tumor perut yang tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan atau operasi, yang tiba-tiba menghilang dalam semalam. Sekelompok ilmuwan dan pejabat Vatikan melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengklarifikasi pemulihannya sebagai mujizat sejati melalui perantaraan Bunda Teresa. Dengan mujizat yang disetujui ini, gereja melanjutkan beatifikasinya, dan pada Minggu Misi Dunia pada tahun
2003, sahabat terkasih Bunda Teresa, Paus Johannes Paulus II, menyatakannya sebagai Teresa yang terberkati dari Kalkuta. Tentang dia berkata, Bunda Teresa, ikon orang Samaria yang baik hati, pergi kemana-mana untuk melayani Kristus di tengah orang-orang termiskin, di antara yang miskin. Bahkan konflik dan perang tidak dapat menghalangi jalannya. Dia telah memilih untuk tidak hanya menjadi yang terkecil, tetapi telah memilih untuk tidak hanya menjadi yang terkecil, tetapi menjadi pelayan bagi yang terkecil. Mujizat kedua untuk kanonisasinya terjadi beberapa tahun kemudian, pada tahun 2008, ketika seorang pria Brasil yang menderita pembengkakan otak yang melemahkan tiba-tiba terbangun tanpa tanda-tanda dari tanda-tanda infeksi atau cairan berlebihan. Kesembuhan tiba-tiba. Jadi pada tanggal 4 September 2016, gereja berkumpul di lapangan Santo Petrus saat Paus Fransiskus berbicara tentang seorang biarawati yang begitu dekat dengan kita semua, sehingga kita memanggilnya Bunda. Ia menggambarkan Bunda Teresa sebagai seorang penyalur belas kasih ilahi yang murah hati, yang membuat dirinya tersedia bagi setiap orang melalui sambutannya dan pembelaannya terhadap kehidupan manusia, mereka yang belum lahir dan mereka yang ditelantarkan dan dibuang. Ia menyatakan sebagai orang suci, dan dengan pernyataan ini gereja mengakui bahwa Tuhan telah mengangkat Bunda Teresa ke surga. Tuhan benar-benar berkata kepada hamba-Nya yang rendah hati, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, wariskanlah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dan kamu datang kepadaku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bisa dibaca dari Matius bab 25 ayat 34 sampai 40. Mari kita tutup seperti biasa dengan waktu untuk refleksi dan doa. Pada hari terakhir bersama Bunda Teresa ini, kita akan merenungkan panggilan Injil dalam hidup kita semua, masing-masing, dan undangan untuk membawa Kristus ke dunia. Untuk melakukannya, kita akan merenungkan kunjungan Bunda Teresa, sebuah bagian yang penting bagi semangat misionaris Bunda Teresa. Mari kita baca dari Injil Suci menurut Lukas. Pada waktu itu berangkatlah Maria dan bergegas pergi ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di sana ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, bayi dalam rahimnya melonjak, dan Elisabet yang dipenuhi dengan Roh Kudus berseru dengan suara nyaring dan berkata, "Terberkatilah engkau di antara semua wanita, dan terberkatilah buah rahimmu, dan bagaimanakah mungkin aku sampai
Ibu Tuhanku datang kepadaku. Sebab ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah engkau yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadamu dari Tuhan akan terjadi. Setelah mendengarkan bagian ini, biarkan sabda Tuhan menetap di hatimu dan renungkan apapun yang menonjol bagimu. Bunda Teresa belajar dari Maria bahwa kasih tidak bisa ditunda. Pada saat yang sama, Bunda Teresa tidak pernah membiarkan dirinya merasa putus asa melihat kebutuhan orang lain dalam menghadapi keterbatasan dan kemiskinannya sendiri. Ia hanya berfokus untuk mencintai satu orang pada satu waktu. Di dalam kehidupan kita sendiri, siapakah satu orang yang mungkin Yesus panggil untuk kita datangi dengan segera dan membawa hadiratnya hari ini? Coba kita renungkan untuk diri kita sendiri. Saat waktu kita hampir berakhir, maka kita mohon Roh Kudus untuk datang. Mari kita berdoa. Datanglah Roh Kudus melalui perantaran Maria yang penuh kuasa, dan berikanlah kami semangat yang besar seperti Bunda Teresa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bunda yang terberkati, doakanlah kami agar kami dapat menirumu dalam membawa Kristus kepada dunia. Semoga mereka tidak melihat kami, tetapi Yesus Ekaristi yang datang untuk tinggal di dalam diri kami. Dan yang satu-satunya di dalam diri kami, dan satu-satunya memenuhi setiap kebutuhan kami berdoa. Semua ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra Amin. dan Roh Kudus. Amin. Kudus.